dari Pekanbaru ke Kota Bangkinang menangkap ikan di Sungai Kampar. Kepada Bapak Samsua dan rombongan kami ucapkan selamat datang pada Rakerda Partai Golkar Kabupaten Kampar. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Bapak Dr. Andus Haji Samsuar MSI, beserta rombongan yang hadir, Bapak Indra Gunawan Engah Ed, alhamdulillah Sekretaris DPD Provinsi Riau juga hadir. Ada juga Wakil Ketua Bidang Organisasi, Wakil Bupati Pelalawan. Alhamdulillah ini debar-debar juga bertahan di Golkar atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah masih di Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau. Terima kasih Pak Wabub hadir di Kota Bangkinang. Kehadiran beliau juga akan memberi motivasi bagi kita kader Golkar Kampar, bagaimana juga mencontoh Pelalawan. Yang hari ini saya lihat semakin kompak. Saya lihat di foto-fotonya jumpa dengan Pak Aris, dengan Pak Diskuemi. Semoga Golkar Pelalawan juga semakin kompak dan solid dan menular ke kami di Kampar ini. Yang kami hormati Bapak Ihsan, Wakil Ketua Pemenang Pemilu DPD Golkar Provinsi Riau. Ini Pak Ihsan. Ya. Nanti juga kami mohon memberikan pemaparan dengan Pak Nazar ya, Pak Wabub. Golkar Indonesia, Golkar Air Langga, Pak Samsuar. Pasca diamanahkan oleh provinsi, oleh DPD 1 sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, kami langsung melaksanakan pembentukan kepengurusan sampai akhirnya SK kami dikeluarkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Riau. Jadi kami laporkan bahwa pasca kami terpilih, kami langsung merenovasi kantor ini. Dan insya Allah target kami ini, karena lampu selalu mati, khusus di ruangan ini kita buat satu tersendiri, kilometer sendiri, dan jangka panjang ini kita beri AC Pak Ketua. Kelemahan ini adalah ini ruangannya terlalu rendah, kita upayakan agak naikkan ini ke atas. Ini jangka panjang kita ini Pak Ramos, ini batu juga supportnya gitu kan. Ini kita ukurkan AC, ini tutup semua kaca tutup mati semua. Semuanya dalam proses renovasi. Atap kita sudah mulai keropos. Tugas berat kami adalah memperbaiki atap kantor ini yang dibangun tahun 84 ya. Ini sudah mulai keropos nih, makanya ada yang bocor. Kami cat kemarin, rekomendasi tukang cat, ini berat Pak, ini butuh segera untuk diganti atapnya. Maka sambil ganti atap, renovasi ruangan ini kita lakukan. Kemudian juga kami lakukan agenda-agenda partai, aksi-aksi sosial ke masyarakat. Lalu kami langsung tancap gas musyawarah kecamatan Partai Golkar. Alhamdulillah semua kecamatan sudah terbentuk, terpilih ketua dan terbentuk kepengurusannya. Dan mayoritas diisi oleh anak muda. Kepala 2, kepala 3, dan kepala 4.
20-an, 30-an dan 40-an. Juga ada yang kepala 5. Tapi mayoritas diisi oleh anak-anak muda. Kemudian kami setelah muscam langsung kami mengadakan musyawarah desa. Hari ini sudah 76 desa kelurahan kita musdeskan. Dan musdes kami sekali lagi kami minta PKPK kami sampaikan agar musdesnya tidak musdes abal-abal, tapi betul-betul musdes. Tujuannya apa? Memberikan pembelajaran politik, pendidikan politik, bagaimana memanage organisasi, dicontohkan oleh Golkar di setiap desa. Maka musdesnya pakai tata tertib, pakai buku panduan. Tujuan apa? Tujuan memang di samping melaksanakan amanah partai, perintah partai, ADRT, bahwa mesti ada musyawarah, maka juga kami sambil mengajarkan kepada kader dan masyarakat umum bahwa Golkar membentuk kepengurusan desa juga melalui musyawarah desa. Kemudian kami sampaikan juga kami dalam proses membackup, membantu pembentukan ormas mendirikan. Mayoritas sudah terbentuk, yang belum AMPI. Pak Ketua, Al-Hidayah sudah, MDI sudah, MDI ketuanya Pak Kakan Kemenak. Pak Kakan Kemenak kita, ketua MDI. Kemudian Sakar Ulama dalam proses pembentukan, Al-Hidayah sudah dilantik. Dan Soksi masih dualisme. MKGR sudah Pak Iip ya. MKGR, kami mohon nanti keaktifan ormas mendirikan untuk membackup juga agenda partai ke depan. Maka ke depan kami terus lakukan musdesmuslur hingga bulan November, sehingga terbentuk semua kepengurusan di tingkat desa. Bulan Desember finishing sampai keluarnya SK PD PL di setiap desa dan kelurahan. Target itu Desember 2021 semua terbentuk dengan SK sekaligus tingkat desa dan tingkat kelurahan. Tahun 2022 target kita pelantikan. Kita menghitung pelantikan dilakukan di setiap kecamatan. Di 21 kecamatan dilantik PK dan PD-nya sekaligus. Kita akan terus pelantikan di 21 kecamatan. Dan insya Allah Pak Ketua, tadi kami sudah sampaikan bahwa tanggal 17 akan hadir wakil ketua pemenang pemilu ya Sumatera 1 wilayah Sumatera, Bapak Doli Kurnia. Maka kami mohon kepada Pak Ketua untuk nanti menghadirkan di kantor kami ini peresmian Yellow Clinic. Ya, kami siapkan ruangan di bawah. Ada ruangan kosong di bawah yang kita siapkan untuk Yellow Clinic. Dan nanti dalam proses pengadaan ambulan melalui Ketua PK Golkar Kampar Utara. Tadi juga Pak Ketua pesan juga satu untuk Yellow Clinic Provinsi Riau. Semoga mobilnya sama dan semangatnya sama untuk membesarkan Golkar di Provinsi Riau. Kalau selesai, kami hanya punya waktu berarti tinggal 13 hari lagi ini pengadaan mobilnya. Kalau siap 13 hari lagi mobilnya, insya Allah kita akan launching Yellow Clinic-nya. Dan kita minta juga Pak Doli Kurnia bisa dibawa ke sini Pak Ketua, sehingga juga memotivasi kami kader Kader Golkar di Kampar ini terus bekerja membesarkan Golkar di Kabupaten Kampar ini. Kepada ketua-ketua PK kami sampaikan bahwa Rakerda ini adalah dalam rangka menyusun dan mengevaluasi program kerja kita. Maka oleh sebab itu butuh masukan kita semua nanti dalam rapat paripurna kita. Mohon kasih kami masukan, kritikan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan untuk kejayaan Golkar di Kampar ini. Target kami Pak Ketua, kami pengalaman Golkar 2004 dulu 16 kursi, 2009 turun menjadi 11 kursi, 2014 turun 9 kursi, 2019 tinggal 6 kursi. Maka target kami kembali menaikkan kursi ini dan Golkar kembali pemenang di Kampar ini. Kita hanya kalah suara, bukan kalah kursi. Sama kursi dengan Gerindra, dengan Demokrat sama-sama 6.
tapi suara kita kalah sedikit dengan Gerindra. Maka kita hanya mengambil posisi wakil ketua DPRD. Target kami sekali lagi mengambil kembali posisi ketua DPRD Kampar ini. Siapa yang di ketua silakan nanti kita lakukan persaingan sehat gitu. Target kami minimal 9 kursi nih Pak Ketua. Minimal 9 kursi, sehingga kalau memang rujukan pilkada merujuk kepada hasil Pileg 2024, kita upayakan Golkar mengusung calon sendiri tanpa koalisi. Maka oleh sebab itu tugas AMPG, KPPG merekrut mendekati kaum milenial, sehingga kaum milenial paham dan ngerti dengan Partai Golkar. Makanya kami sampaikan kepada ketua-ketua PK agar ketua-ketua PD-nya diusahakan anak-anak muda, kepala 2, kepala 3, agar kaum milenial bisa kita jemput. Dan kami sampaikan juga diusahakan 30% ketua-ketua PD kita perempuan dalam proses, Pak. Sampai hari ini mungkin sudah ketua PD kita sudah ada mungkin sekitar di atas 10 ya. Lebih 10 orang yang perempuan dari 79 PD yang muslias dan muslur. Tugas berat kita sekali lagi memastikan bahwa ketua-ketua PD diisi oleh kaum perempuan, diusahakan 30%. Artinya ini juga tergantung bagaimana sekarang ini era milenial ini juga kita manfaatkan. Anak-anak milenial kita di sini juga punya, Golkar juga punya milenial. Golkar juga harus punya kita tim IT. Sebab bagaimanapun sekarang orang senang melihat medsos. Kami punya media center. Saya bilang media center kita ini atau yang tidak tengok orang. Lebih banyak Facebook saya lagi daripada tengok orang media center. Itu nyata. Bukan dibuat-buat. Zaman sekarang kan begitu. Jadi kalau kita masih juga gaya-gaya lama, kada tinggal kita. Kada tinggal gitu. Jadi karena itulah makanya kalau kita bisa pandai dalam rangka memanfaatkan IT, kita memanfaatkan era-era milenial, termasuk juga kita bisa menggerakkan kaum milenial untuk menunjukkan apa yang menjadi kerja kita di lapangan. Insya Allah pasti kita dipercaya lagi oleh masyarakat, termasuk juga anak-anak milenial yang sekarang juga ingin mengidolakan juga Partai Golkar ini pada 2024 yang akan datang. Golkar! Indonesia! Golkar! Terima kasih.